kepada Ustadz Duna Muhammad Ihsan MHI. Tafadhol Maskuro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluhul amin. Salawatu rabbina wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Amma ba'd. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقهنا في الدين وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال يا رب العالمين. Ikhwati fillah, a'azzakumullah, jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa muliakan dan cintai. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah memang satu-satunya zat yang paling pantas untuk kita ucapkan pujian kepadanya. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Walaupun kita tidak bisa menunaikan rasa syukur itu secara sempurna, akan tetapi Allah tetap memberikan nikmat yang begitu besar kepada kita semuanya. Karena kemahabaikan Allah Azza wa Jalla, maka banyak-banyaklah kita mengucapkan alhamdulillah, ya, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki Rabb, memiliki Tuhan, ya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya kepada suri tauladan kita, kekasih kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga salawat dan salam tersebut juga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berjuang, berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman nanti. Jamaah rahimakumullah, ikhwati fillah, a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Ta'dhimus Shalah karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah ta'ala. Di sini Syekh Abdul Razzaq membahas tentang kenikmatan penghuni surga. Kenikmatan penghuni surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat penghuni surga, ya, dan kita tahu bahwasanya surga itu tempat yang penuh dengan kenikmatan, negeri yang penuh dengan kenikmatan. Nikmat surga itu tidak bisa dibayangkan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Inni a'dadtu li ibadiyas shalihin." Sesungguhnya aku sudah persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh ma la ainun ra'at, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dipandang oleh mata mereka. Kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat. Wala udhunun sami'at. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terdengar. Wala khatara ala qalbil bashar. Ya. Dan tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hati manusia. Itu kenikmatan. Jadi coba bayangkan kenikmatan yang paling nikmat. Kenikmatan yang paling nikmat kita bayangkan dalam pikiran kita. Maka kenikmatan surga lebih dari itu. Tapi apa nikmat yang paling nikmat dalam pikiran? Sudah kebayang? Sudah? Simpan saja, enggak usah diucapkan. Nikmat surga lebih dari itu. Nikmat surga lebih dari itu. Karena saya tahu kenapa nggak usah diucapkan. Ya karena saya bisa baca pikiran bapak-bapak semua. Bidadari kan?
Itu kenikmatan kan? Kenikmatan. Tidak terbayang gitu. Karena terbayang. Tidak pernah kita lihat di dunia dan tidak pernah kita dengarkan di dunia ini. Gitu. Makanya ketika Allah mengatakan Allah akan berikan buah-buahan, ya, tamarat, rizqan lahum, sebagai rezeki untuk mereka. Itu mereka mengenalnya, ya. Karena apa? Namanya sama. Cuman hakikat buah yang Allah berikan di surga itu berbeda dengan buah yang ada di sini. Madu yang ada di sana namanya sama-sama madu. Cuman madu yang di sana lebih daripada madu yang di sini. Ya, jadi kenikmatannya tuh berkali-kali lipat lebih nikmat daripada kenikmatan dunia. Ya, kenikmatan dunia. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan nikmat penghuni surga yang paling rendah itu apa? Nah, lupa. Oh, pengen masuk surga? Apa? Dunia beserta seisinya kali. Coba kita bayangkan kita jadi raja dunia, bukan presiden Indonesia. Terlalu kecil. Raja dunia. Ya. Semua yang ada di dunia ini beserta isinya itu milik kita. Masya Allah. Ya. Sudah kebayang? Kalikan 10. Itu nikmat yang paling kecil. Nikmat yang paling rendah untuk orang yang memasuki surga Allah. Bayangkan kalau nikmat tertingginya gimana? Nikmat paling rendahnya seperti itu. Nikmat yang akan didapatkan oleh orang terakhir masuk surga. Orang yang awalnya dibakar dulu di neraka, tapi dia masih memiliki tauhid dalam hatinya, dia masih punya iman dalam hatinya, tapi pohon imannya tidak sempurna dan Allah kehendaki dia untuk dihukum terlebih dahulu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah masukkan dia ke sungai kehidupan, kemudian dia kembali utuh. Ya. Kemudian baru Allah masukkan dia ke dalam surga. Ya. Itu nikmat penghuni surga yang paling kecil dan didapatkan oleh orang yang terakhir masuk surga. Bayangkan orang yang pertama masuk surga, Rasulullah SAW. Bayangkan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Masya Allah. Makanya dalam hadis yang lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan di kiamat di akhirat nanti akan didatangkan dua orang. Yang pertama an'amu rajulin fid dunya. Manusia yang paling nikmat hidupnya di dunia. Tapi sayangnya dia kafir kepada Allah, sayangnya dia tidak punya iman kepada Allah. Yang kedua, yang akan didatangkan di dunia, yang akan didatangkan pada hari kiamat kelak nanti adalah orang yang paling ashqan nas, ashqa rajulin fid dunya, manusia yang hidupnya paling sengsara di dunia. Jomplang banget ya. Orang yang paling nikmat. Kalau seandainya mungkin kita lihat kenikmatan dunia ini, dia nomor satu. Orang terkaya di dunia. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman beriman. Saya anggaplah siapa ya, Korun gitu. Atau orang terkaya sekarang. Orang-orang yang kalau saya kita lihat, kita iri mungkin. Dengan hartanya gitu. Ini orang paling nikmat hidupnya. Ini enak hidupnya. Ini kayaknya dia hidup tidak perlu kerja lagi. Hartanya tidak habis 7 turunan. Kasihan cucunya yang turunan 8. Maksudnya itu, hidupnya nikmat, paling nikmat. Kita kalau lihat iri orang ini tidak stres hidupnya. Kita merasanya seperti itu. Orangnya tidak bakal stres hidupnya. Kenapa? Tidak mikir lagi. Karena hartanya tidak habis-habis. Tapi dia tidak beriman kepada Allah. Tidak beriman dia kepada Allah. Dengan orang ya, yang paling sengsara, yang kalau kita lihat itu, kita sedih gitu. Kita sedih. Kasihan banget orang ini. Tapi dia punya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghuni surga. Yang satu penghuni neraka. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan dua orang ini. Yang pertama tadi, orang yang paling nikmat hidupnya di dunia, Allah celupkan.
Yusbagu fin nari sibghatan. Dicelupkan oleh Allah ke dalam neraka satu celupan saja. Tidak masuk lama, celup. Gitu. Kayak apa? Makan Oreo gitu. Boleh nyebut merek nggak? Oh, boleh. Nggak sponsor. Maksudnya gitu, dicelupin aja gitu, celup. Maka ketika dikeluarkan, ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, "Ya fulan, hal ra'aita min khairin qat?" Fulan, apakah engkau pernah melihat satu kenikmatan, satu kebaikan? Dia bilang, "Wallahi inni lam ara min khairin qat." Demi Allah, saya tidak pernah lihat kenikmatan sekalipun. Lihat, dia hidupnya paling nikmat di dunia. Ketika dicelupin ke neraka, melihat neraka dan bagaimana adab neraka, lupa dia pernah hidup nikmat. Lupa dia. Sebaliknya, orang yang penghuni surga, tapi dia ashfarajul, orang yang paling sengsara hidupnya di dunia. Dalam artian apa? Sengsara bukan dalam artian dia diazab oleh Allah, tapi dalam artian ujian dia itu berupa kemiskinan, berupa penyakit, ya. Yang orang kalau lihat dia kasihan gitu, hidupnya tidak nyaman. Jadi ujian dia kesabaran. Ujiannya kesabaran di dunia. Allah celupkan dia ke surga, satu celupan saja. Kemudian Allah keluarkan lagi. Allah tanya, "Ya fulan, hal ra'aita min syarrin qat?" Ya fulan, engkau pernah melihat keburukan sedikit pun enggak? Wallahi ma ra'aitu min syarrin qat, kata dia. Demi Allah, saya tidak pernah melihat sedikit pun keburukan. Lupa dia segala kesengsaraannya dulu di dunia ketika Allah celupkan dia ke dalam surga. Itu gambaran yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang surga. Jadi sesulit apapun kehidupan dunia, itu semua rasa yang kita rasakan itu semuanya akan sirna selama kita masih punya iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak terasa. Hidup di dunia berapa kita katakan pada 60 sampai 70 tahun kalau sampai. Ya kan? Kalau sampai. Baik. Akhirat itu mahsyarnya saja 50.000 tahun. Hari-hari biasa akhirat itu 1.000 tahun. Kalau dibandingkan dengan waktu di dunia. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Kemudian sehari di akhirat itu patokannya 1.000 tahun dunia ini. Sedangkan kita hidup cuma 60 tahun. 60 tahun sengsara. 60 tahun sengsara. Itu dan masuk surga, belum cukup satu hari surga. 60 tahun itu cuma berapa menit di surga. Gimana kita bisa ingat? Ketika kita nyampe akhirat, itu sudah rasa di dunia itu sudah seperti apa? Cuma beberapa menit saja. Gitu. Dan beberapa menit itulah yang kita diuji oleh Allah dengan kesabaran. Kita diuji oleh Allah dengan kemiskinan. Allah uji kita dengan penyakit dan sebagainya. Cuma waktu itu saja. Kalau kita lolos itu, satu hari surga saja 1.000 tahun. Itu kemahabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ya. Maka oleh karena itu, setiap kita tentu pernah mengalami, mungkin merasa titik terendah dalam hidupnya, gitu ya. Setiap kita pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Beda-beda, masing-masing orang itu memiliki ujiannya masing-masing. Tapi ingatlah bahwasanya segala musibah, masalah yang kita hadapi di dunia itu, ya, itu bukanlah apa-apa kalau seandainya kita bandingkan dengan kehidupan akhirat. Dunia itu, sebesar apapun masalah kita, dia akan hilang setelah kita mati ya. Mati, udah selesai. Mau apapun masalahnya gitu. Ya. Mati selesai. Cuman masalahnya tambah besar. Karena masalahnya masalah akhirat. Maka ketika orang di dunia, dia punya masalah dunia, tapi dia pandai untuk membangun akhiratnya. Selesai masalah dunia, dia tinggal menikmati kenikmatannya. Maka itu harus cerdas kita dalam masalah itu. Itu gambaran surga yang kita bahas. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mari kita coba menyelami
Ya, dan mencoba merenungi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kata baginda Nabi SAW, "Idza dakhala ahlul jannah al-jannah." Ketika penghuni surga sudah masuk surga semuanya, yaqulullah tabaraka wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman saat itu, "Turiduna syai'an azidukum." Turiduna syai'an azidukum, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman ke penghuni surga saat itu, "Apakah kalian ingin aku tambah lagi nikmatnya?" Gitu. Bayangkan ya, surga tadi minimal berapa? Dunia seisinya, nikmat dunia seisinya kali 10. Jadi kita raja dunia ini, nikmat itu kalikan 10. Itu yang paling ringan. Kemudian setelah kita dapatkan nikmat-nikmat itu, kata Allah apa? Hal turiduna syai'an azidukum. Kalian masih mau tambah? Kalian masih mau bonus? Sampai-sampai penghuni surga itu bingung. Kata mereka, alam tubayyid wujuhana. Ya Allah, bukankah engkau telah cerahkan wajah kami semuanya? Engkau telah buat wajah kami berseri-seri semuanya. Engkau telah membuat kami bahagia. Tidak terbayang lagi bagi penghuni surga, ada lagi kenikmatan yang perlu ditambah. Beda sama dunia. Dunia punya emas pun kita, satu bukit Uhud, masih pengen nambah? Yang tambah kan? Tambah terus, tambah terus, tambah terus. Makanya kata Nabi SAW itu, manusia itu, kalau seandainya dia punya 2 lembah emas, la batagha tsalitsa. Dia akan cari yang ketiga. Lembah emas ketiga. Gitu terus. Sampai kapan? Sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah. Sampai mati. Baru dia nggak nyari harta lagi. Kenapa? Kata para ulama, hikmahnya adalah karena memang kita itu bukan karena memang dunia ini bukan kampung halaman kita. Karena nggak bisa bikin kita puas. Kampung kita itu di surga. Nabi Adam dari mana? Surga. Sehingga yang membuat kita puas itu hanyalah nikmat-nikmat yang Allah sediakan di surga. Sehingga maka para penghuni surga bertanya, ya Allah, bukankah engkau telah membuat kami bahagia? Wajah kami sudah berseri-seri, apalagi? Alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Bukankah engkau telah memasukkan kami semua ke dalam surga dan engkau telah selamatkan kami dari azab neraka itu, ya Allah. Apalagi nikmat yang akan kau sediakan? Kata Nabi SAW, fayakshiful hijab. Kemudian Allah bukakan hijabnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbih. Sehingga saat itulah mereka merasa tidak ada satupun kenikmatan yang lebih mereka cintai daripada memandang wajah Tuhan mereka. Bayangan ya, Allah yang selama ini baik kepada kita. Allah yang maha segala-galanya. Maha indah, maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Sebagaimanapun kita hidup di dunia ini, seringkali kita melakukan dosa, Allah tunda hukumannya. Memberikan kita kesempatan untuk kembali kepadanya. Gitu. Allah ciptakan kita, Allah berikan kita nikmat, Allah berikan kita nafas, Allah sehatkan badan kita. Baik. Allah yang seperti itu, kita akan bertemu dengannya dan melihatnya. Ya. Kita di dunia itu ada orang yang hobi bola, maka dia pengen ketemu sama siapa? Ronaldo yang mana nih, Pak? Ini soalnya zaman agak berubah nih, Pak. Ronaldo yang ada di sini yang sedikit tuh atau? Coba kita lihat orang-orang yang ketemu idolanya. Nggak pernah ngasih apa-apa. Ketemu, nangis histeris. Ya enggak? Oh Allah, ketemu akhirnya, Masya Allah. Artis-artis itu, fansnya ketemu dia, artisnya ngasih apa? Nggak pernah ngasih apa-apa. Malah dia ini yang ngasih uang kan? Artisnya kan? Dia yang beli tiket di bioskopnya, dia yang menonton ininya, yang membuat kayanya fansnya. Tuh fansnya berharap ketemu sama idolanya. Ketika ketemu,
Nangis, histeris, bahagia, senang. Ya. Padahal dia ngasih apa-apa. Nah, bayangkan bagaimana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang maha indah, maha pengasih, maha penyayang, yang ngasih kita semuanya di dunia ini. Dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat Allah Azza wa Jalla. Itulah yang Allah katakan lilladzina ahsanul husna, bagi orang-orang yang berbuat baik di kehidupan dunia ini. Baik hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala dan baik hubungannya dengan sesama manusia, al-husna bagi mereka adalah surga, waziyadah. Dan ada tambahannya. Dan ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa tambahannya? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tambahan yang nikmat tambahan ini, bonus ini lebih besar daripada nikmat sebelumnya. Nikmat asalnya. Mengalahkan nikmat surga yang selama ini dirasakan oleh penghuni surga. Nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Bertemu dengan Allah. Itu cita-cita kita sebagai orang-orang yang beriman. Maka kita harus paham bahwasanya ada hubungan, ada korelasi antara melihat wajah Allah nanti di akhirat dengan sholat yang kita lakukan di dunia. Ya, maka tadi kita ajak dulu untuk merasakan suasana saat itu. Nabi SAW ketika ceritakan hal tersebut, kan ingin membawa sahabat ke suasana itu. Bagaimana nantinya Allah yang selama ini kita sholat menghadapnya, kita berdoa, panjatkan doa kita, munajat kita di tengah malam, kita bangun, kita bersedekah, rela keluarkan uang kita capek sholat kita dan sebagainya. Dan nanti kita akan bertemu dengan zat yang kita sembah selama ini. Itu ingin Nabi SAW ajak kita untuk bayangkan suasana itu, gimana harunya. Dan bagaimana cara kita sampai ke situ, bisa melihat wajah Allah itu ada hubungannya dengan sholat yang kita lakukan. Maka kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah. Kata Allah, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu ada wajah yang berseri-seri. Wajah yang berkilauan, wajah yang tampak pada wajahnya itu kebahagiaan gitu. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah, karena mereka melihat Tuhan. Melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa wujuhun yawma idzin basirah. Ada juga pada saat itu wajah-wajah yang kelam, wajah-wajah yang bersedih. Tadhunnu an yuf'ala biha faqirah, karena mereka merasa bahwasanya mereka akan dihukum. Kalla idza balagatit taraqi, kata Allah. Ingatlah ketika sampai detik-detik kematian. Wa qila man raqa. Lalu dikatakan kepadanya, siapa yang bisa menolongmu? Ya. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin saat itu adalah masa perpisahannya. Wal tafatis saqu bisaq, saat itu betisnya bertemu dengan betisnya ketika ditarik nyawanya. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Pada saat itulah ruhmu akan dibawa ke menghadap Tuhan. Fala saddaqa wala shalla. Apa alasannya kenapa mereka nanti tidak berseri-seri wajahnya memandang Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ketika dicabut nyawanya, dicabut dengan paksa, dengan kerasnya, ya, Allah katakan fala saddaqa wala shalla, karena dulunya mereka tidak beriman dan tidak salat. Bagaimana tadi Allah katakan, mereka di hari itu ada wajah-wajah yang kelam, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Lalu di akhirnya Allah katakan fala saddaqa wala shalla. Apa sebabnya? Karena mereka tidak beriman dan tidak salat. Maka orang-orang yang tidak salat bahaya. Terancam dia tidak bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Hati mereka kelam, tertutup. Disebabkan apa? Disebabkan dosa-dosa yang mereka lakukan.
Kalla an rabbihim kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yakdzibun ma kanu yaksibun kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun. Mereka itu adalah orang-orang yang nantinya pada hari kiamat terhijab dari Tuhan. Tak bisa lihat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak buka hijabnya untuk mereka. Tidak pernah melihat wajah. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwasanya suatu saat nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Indah akan bertemu kita dengan. Baik. Kemudian coba kita lihat lagi kepada hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Beliau mengatakan wa amma sunnah fa fi sahihaini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduk-duduk. Ya. Tapi duduk-duduknya Nabi itu bermanfaat. Ya, bermanfaat. Enggak ghibah senasat ghibah sini. Bermanfaat. Ngopi-ngopi bareng. Ya. Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Suatu malam. Malam antara 13, 14, 15 tengah bulan. Itu malam apa? Bulan purnama. Karena itu puasa di 13, 14, 15 itu namanya Ayyamul Bid. Kenapa Ayyamul Bid? Karena bulan lagi putih-putihnya. Gitu. Karena bulan tuh lagi putih-putihnya, lagi bersinar itu. Puasa di bulan purnama. Nabi SAW mengatakan, kalian itu akan melihat Rabb kalian kama tarawna hadzal qamar. Seperti kalian lihat bulan ini sekarang. Ya. La tudamuna fi ru'yati. Apa maksudnya? Apakah Allah seperti bulan? Ta'ala Allah min dzalik. Maha suci Allah dari itu. Enggak itu maksudnya. Maksudnya apa? La tudamuna fi ru'yatihi. Kalian tidak berdesak-desakan untuk melihat Allah. Kita lihat bulan, dimanapun kita berada, kita bisa lihat bulannya. Tidak perlu kita desak-desakan, dempet-dempetan, pengen ketemu Allah. Enggak. Di tempat kita, semuanya bisa lihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi SAW sampaikan bagaimana nanti kita akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata Rasulullah SAW? Fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kalau seandainya kalian sanggup untuk tidak dikalahkan oleh kesibukan dan kemalasan kalian dari mengerjakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Salat apa itu? Sebelum terbit matahari salat fajar, salat subuh. Sebelum terbenam matahari salat asar. Kalau seandainya kalian sanggup untuk tidak dikalahkan melaksanakan salat subuh dan salat asar, faf'alu, maka lakukan salat itu. Lihat bagaimana Nabi SAW pada awalnya ceritakan tentang apa? Melihat Allah. Suatu saat kalian akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti kalian melihat bulan purnama ini, kata Nabi SAW. Kemudian ketika kita dengar itu, ketika sahabat dengar itu, tentu mereka bertanya-tanya dalam pikiran mereka, gimana agar kita bisa mendapatkan peluang itu, mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah hebatnya Rasulullah SAW ketika memberikan penjelasan. Nabi itu kebiasaannya, kalau seandainya ditanya satu, jawabnya kadang lebih dari apa yang ditanya, kalau diperlukan. Kalau diperlukan. Ya kita nggak diperlukan panjang jawabnya. Kan? Nabi itu ketika diperlukan seperti apa? Contoh hadis lain. Ketika para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kami itu suka berlayar. Wa ma'anal qalilu minal ma'. Dan kami itu kalau pergi berlayar tentu bawa airnya tidak banyak-banyak. Bawa air sedikit. Kalau seandainya kami berwudu dengan air itu, maka kami akan kehausan. Kalau kita berwudu pakai air ini, air yang kita bawa ini, tentu kami akan kehausan. Karena laut tidak bisa diminum airnya, tambah haus. Afa natawadda'u bima'il bahar, apakah kami boleh berwudu dengan air laut? Maka kata Nabi SAW apa?
At-tahuru ma'uhu, airnya suci. Harusnya sampai situ stop, selesai pertanyaannya kan. Tapi Nabi SAW tambah, wal hillu maitatuhu, bangkai laut itu halal. Bangkai hewan laut itu halal. Ditambah sama Nabi. Kenapa? Karena mereka orang yang suka berlayar. Jangan sampai mereka nanti kesulitan cari makan. Begitu Nabi SAW mengerti kebutuhan penanya. Ya memang seorang Nabi. Maka begitu pula hal ini ketika Nabi SAW jelaskan kepada para sahabat, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan ini. Tentu di pikiran sahabat bertanya-tanya, gimana cara kita dapat kesempatan itu ya Rasulullah? Dikasih kuncinya sama Nabi di akhir hadis. Ya, fa in istata'tum alla tughlabu ya ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kalau seandainya kalian sanggup melaksanakan salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, fa'alu. Itu kuncinya. Pengen lihat Allah Subhanahu wa taala? Jangan tinggalkan dua salat ini. Salat zuhur berarti boleh ditinggalkan ya Rasulullah. Nah, ya, itulah kenapa sahabat itu yang menjadi teman-temannya Rasulullah SAW dan bukan kita. Kalau kita nanya kadang-kadang gitu. Kalau sahabat ngerti, kenapa? Kalau dua sholat ini saja bisa kita kerjakan, apalagi sholat yang lain. Ya, sholatul wusta, sholat asar. Sholat termasuk sholat paling berat untuk dikerjakan. Kenapa? Karena kesibukan saat itu. Kesibukan. Subuh, sibuk apa Pak? Tidur. Sibuk tidur. Ya kan? Karena tadi malamnya nonton bola. Tidur jam 2. Tidur jam 2. Ya kan? Subuh ketiduran. Asar waktu capek kerja. Waktu capek kerja. Mau sholat asar berat lagi. Ya, mau sholat asar berat lagi. Beda sama sholat zuhur, apalagi Indonesia. Lebih mudah lah. Kenapa? Karena waktu zuhur waktu istirahat. Ya kalau waktu asar itu waktu pulang kerja. Gitu. Pengen bisa kemana-mana. Gitu. Pengen cari kesibukan lain. Ya. Tapi mengerjakan sholat terlebih dahulu. Berat di situ. Ya. Maka itu syarat yang diberikan oleh Nabi SAW. Seolah Nabi di sini memberikan isyarat kepada kita. Bahwasanya kalau seandainya kita ingin melihat Allah Subhanahu wa taala, jaga salat. Jaga salat. Dan di sini juga Nabi SAW memberikan isyarat kepada kita bahwasanya ingin melihat wajah Allah itu bukan sekedar angan-angan. Bukan sekedar angan-angan, bukan sekedar jawaban di lidah. Kalau kita tanya, pengen bertemu Allah semuanya di sini? Pengen semua. Ada yang enggak? Apakah di sini semuanya pengen bertemu Allah? Pengen kan? Semuanya kan? Lidah kita kan? Lidah kita. Tapi hati kita beneran pengen atau tidak, pembuktiannya di mana? Salat. Nabi SAW sini mengajarkan ya bahwasanya tidak sekedar angan-angan untuk bertemu Allah, tidak sekedar angan-angan. Buktikan, harus ada usaha di situ. Mujahadatun nafs. Lawan kemalasan itu, lawan segala kesibukan itu. Jangan sampai meninggalkan sebab untuk bisa bertemu Allah, itu tiketnya. Gitu. Ya, kita pengen nonton bola tapi tidak beli tiket, itu gimana ceritanya? Nunggu apa? Manjat pagar. Manjat pagar. Itu di stadion tuh bisa tuh. Nanti surga pagarnya tuh masalahnya. Penjaganya malaikat. Nggak ada orang yang lolos dari neraka terus tiba-tiba menyusup masuk surga. Nggak ada itu. Udah nggak usah berangan-angan hal-hal yang mustahil. Nggak usah buat makar di akhirat, nggak bisa. Gitu. Dunia mungkin, akhirat nggak bisa kita lepas dari itu. Ya, nipu-nipu malaikat Malik, nggak ada itu. Neraka ditutup tuh tiba-tiba dia lolos, nggak bisa. Nggak bisa dengan angan-angan. Buktikan. Ya, bahwasanya kita benar-benar ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang apa? Salat subuh. Salat subuh itu salat penentu hari kita. Salat subuh itu adalah salat penentu hari kita. Maka dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di sini, Inna salat al-fajri khasatan miftahul yaum.
Ya, bahwasanya sholat subuh itu adalah kuncinya hari itu. Kita ingin sukses di hari itu, ingin bahagia di hari itu, ingin dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala urusan-urusan kita pada hari itu, jaga sholat subuh. Jaga sholat subuh bukan berarti sekedar mengerjakan sholat subuh. Saya udah sholat subuh tiap hari, mumet juga hari ini. Tidak sekedar mengerjakan, tapi ada rasa, hadirkan khusyuk dalam melaksanakan sholat subuh itu. Ya. Bagaimana kita semangat mengerjakan sholat subuh, sebesar itulah bantuan yang akan Allah berikan kepada kita pada hari itu. Makanya sebagian ulama mengatakan, yaumuka mithlu jamalik. Hari itu seperti untamu, seperti tungganganmu. In amsakta awwalahu tabi'aka akhiru. Kalau seandainya engkau kasih kekang di kepalanya, di lehernya, lalu engkau tarik, ekornya ngikut. Gitu. Ya. Kuda kan juga seperti itu. Ikatan itu di mana? Di ekor atau di kepala atau di leher, di bagian depan. Sehingga ketika kita tarik itu ekornya ngikut. Gitu. Begitu pula sholat subuh. Sholat subuh itu kepalanya. Kalau sholat subuhnya sudah baik, yang lain pun akan baik. Semuanya ikut. Ya. Nah, maka di sini juga kita perhatikan juga bagaimana sabda Nabi SAW, Allah tughlabu. Kalau seandainya kalian sanggup untuk tidak dikalahkan, karena kita sering dikalahkan oleh apa? Urusan-urusan dunia. Dikalahkan karena rasa malas, dikalahkan karena apa? Kerjaan, dikalahkan karena kalau pemuda sekarang dikalahkan karena apa? Game. Ya kan? Udah e-sport sekarang. Game olahraga, gimana cara game olahraga? Kan olahraga. Ke game. Gitu. Ini banyak. Ada hal-hal yang menyibukkan kita di situ. Kalaulah tidak menyibukkan kita mengerjakan gerakan sholat, menyibukkan kita dalam sholat. Menyibukkan kita dalam sholat. Gerakan tubuhnya sholat. Cuma pikirannya kan, kerjaannya juga. Ya, mumet dia berantem sama bos. Kerjaan belum selesai. Ada masalah sama istrinya. Dibawa-bawa kan? Sholat. Dibawa-bawa ke sholat. Jadi jangan sampai kita dikalahkan dengan urusan kita ketika mengerjakan sholat. Ya, ketika mengerjakan sholat. Kalau seandainya kita jujur ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan dari pelajaran tadi yang kita bisa ambil, ya, bisa juga kita ambil faedah bahwasanya bagaimana bisa kita khusyuk dalam sholat kita? Bangun akidah yang benar. Bangun akidah yang benar. Apa? Bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nambah keinginan kita untuk apa? Dunia ini sebentar. Allah cuma kasih kita waktu sebentar di dunia ini sebagai ujian. Sabarlah di situ. Ya. Nanti kita bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi di awal saya berikan sebuah analogi. Orang-orang sekarang coba lihat. Coba bayangkan kalau seandainya ada idola. Ya. Syarat-syaratnya seperti ini. Siapa yang juara nanti bisa bertemu dengan idolanya. Berkesempatan bisa bertemu dengan idolanya. Gitu. Ya. Banyak orang yang ikut. Banyak orang yang ikut. Berlomba-lomba dia agar bisa dapat kesempatan bertemu dengan orang yang dia cintai itu. Itu bagaimana kalau seandainya bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syaratnya sudah diberikan oleh Rasulullah SAW, sudah dikasih tahu ketentuannya. Bisa bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita punya keyakinan bisa bertemu Allah, bisa melihat keindahan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menambah semangat kita untuk mengerjakan sholat. Disitulah ada hubungan antara apa? Mengerjakan sholat dan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat indahnya wajah Allah. Ingin melihat indahnya wajah Allah, kerjakan sholat. Kalau yakin kita nanti, kalau kita memiliki keyakinan nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semangat untuk mengerjakan sholat. Nah, baik ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Tidak usah panjang-panjang. Ngantuk. Wah, malam juga enggak apa-apa. Oh.
Baik, ada pertanyaan? Silakan. Saya mau tanya, yang melihat Allah itu kalau Nabi Musa katanya kan tidak bisa itu, belum pecah itu. Kalau Nabi Muhammad waktu Islam apa melihat Allah enggak? Atau gimana? Baik. Nabi Musa alaihissalam dulu minta melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, kalaulah seandainya gunung itu bisa tetap utuh, saufa tarani, engkau akan bisa melihatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah baru cahaya Allah yang turun, hancur gunung itu, fakharra Musa, kemudian Nabi Musa pingsan. Langsung rubuh. Ya, melihat gunung hancur, ya udah pingsan. Ya, pingsan Nabi Musa alaihissalam. Tidak bisa dilihat di dunia. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj, ketika Mi'raj? Gitu. Maka ada riwayat dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan Allah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW melihat Allah. Dan ini ditanyakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah menyalahkan Ibnu Abbas saat itu dan mengatakan Aisyah mendengar langsung dari Rasulullah SAW ketika Aisyah bertanya, apakah engkau melihat Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, nur, kaifa arah. Ada cahaya di situ, gimana aku bisa lihat? Maka dari sinilah para ulama menyimpulkan tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia ini bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak Allah berikan kemampuan untuk kita melihat Allah di dunia ini. Ya, melihat Allah di dunia ini. Karena itu konsekuensi dari iman. Kalau seandainya Allah tampakkan dirinya, siapa yang kafir? Tidak ada. Tidak ada. Apa gunanya di dunia kita? Sama aja dengan di surga ujungnya. Gitu. Tapi kenapa Allah sembunyikan? Kan ini orang-orang ateis bilang, mana Tuhannya? Itulah kuncinya. Gitu. Karena berat untuk mengimaninya, ya, kita harus mengimani itu karena sesuatu yang tidak terlihat. Makanya hadiahnya apa? Surga. Kalau terlihat hadiahnya tidak surga. Apa sepeda? Sepeda maksudnya. Goes. Tapi hadiahnya kan surga. Makanya ketika ingin meninggal itu, ketika ruh sudah sampai sini diterima enggak taubat? Alasannya sudah tidak gaib lagi. Sudah tidak gaib lagi. Kita lihat malaikat Israel, kita melihat malaikat maut. Kita melihat malaikat yang selama ini dengar ceritanya kaum muslimin tentang malaikat, dia lihat saat itu. Lalu malaikat mautnya mengatakan, keluarlah temui murka Rabb. Apalagi dia mau taubat. Dia sudah melihat apa yang dulunya tidak dia imani. Iman sudah tidak diterima saat itu. Karena iman itu berbicara tentang hal yang gaib. Gitu. Satu yang tidak gaib tidak perlu diimani. Tidak perlu diimani sesuatu yang tidak gaib. Yang diimani adalah sesuatu yang gaib. Nabi Muhammad manusia biasa. Apakah dia utusan Allah? Tuhan gaib. Dia manusia biasa tanpa kita. Tapi kita harus percaya, imani bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinilai. Malaikat tidak nampak kita. Itu harus kita imani. Allah tidak kita lihat, itu yang harus kita imani. Al-Quran ini firman Allah yang Allah turunkan melalui perantara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang harus kita imani. Adanya hari akhir, itu harus kita imani. Adanya takdir yang Allah catat, itu harus kita imani. Sesuatu yang terlihat tidak perlu diimani. Gitu. Maka tidak ada lagi penilaian ketika seorang meninggal. Kenapa? Karena yang gaib sudah menjadi tidak gaib lagi. Gitu. Wallahu ta'ala. Bawa itu dulu Pak. Dia bapaknya lari-lari so. Orang berbahagia menerima rapot yang tanggung sana karena amalnya lebih banyak. Masuk surga itu karena amalnya lebih banyak atau ridhonya Allah atau takdir atau karena rahmat Allah. Semuanya, Pak. Semuanya. Apakah masuk surga itu karena amalnya banyak? Ataukah karena rahmat Allah? Ataukah karena takdir? Semuanya. Bagaimana cara dapat rahmat Allah? Banyak amalnya. Gitu. Masa orang Abu Jahal dirahmati Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Kenapa Nabi SAW sampai bengkak kakinya salat malam?
agar Allah memberikan rahmatnya. Kenapa kita capek-capek hadir kajian ilmu? Agar Allah berikan rahmatnya. Karena itu kita memperbanyak amal dan memperbaiki amal. Bukan sekedar banyak. Tapi memperbaiki kualitasnya juga. Kualitasnya baik, amalnya banyak, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya ditakdirkan oleh Allah. Kita beramal itu sudah jadi takdir Allah. Jadi orang tuh, kita bahas lagi ke takdirnya. Berapa minggu yang lalu tuh. Tidak ada orang yang ditakdirkan masuk surga. Tapi amalnya di dunia itu nyuri, zina, sebagainya mati masuk surga. Kenapa? Karena takdir. Enggak. Takdir Allah tuh semua. Dari sholat kita, ini ceramah ini, sekarang ini, itu takdir Allah. Bapak bertanya, itu takdir Allah. Bapak berdiri sekarang, itu takdir Allah. Nanti Bapak duduk lagi, itu takdir Allah. Kita minum teh nanti, itu takdir Allah. Ngopi, itu takdir Allah. Nggak tahu nih santapan malamnya apa, itu takdir Allah. Jadi takdir itu nggak bisa kita bahas. Kenapa? Apapun yang kita lakukan, itu sudah Allah takdirkan. Sehingga itu nggak usah kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah bagaimana cara dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita nggak bakal bisa lepas dari takdir Allah. Gitu. Semuanya telah Allah takdirkan. Tapi kita tidak tahu takdir kita. Kita tahu takdir kan? Kalau sudah terjadi. Kita sholat tadi, sholat isya. Tadi sholat isya. Oh, berarti Allah takdirkan saya sholat isya. Kalau merubah takdir, kan bisa merubah yang tidak celaka itu. Baik. Tunggu dulu, stop dulu. Sampai sini bisa dipahami, Pak? Bisa dipahami. Jadi itu tidak bertentangan semuanya. Tidak bertentangan. Semuanya takdir Allah. Nabi Muhammad jadi nabi, itu takdir Allah. Nabi Muhammad beramal segitunya sampai bengkak itu juga takdir Allah. Dan Allah menakdirkan Nabi Muhammad mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah orang yang Allah cintai dan mengerjakan apa-apa yang Allah cintai. Seperti itu. Ya, jadi tidak ada bertentangan semuanya. Wallahu a'lam. Dipotong sedikit, Pak ya. Sedekah enggak, doa merubah takdir. Doa. Sedekah memperpanjang umur. Nah, kalau silaturahim memperpanjang umur. Sedekah itu bisa mengobati penyakit. Dawu mardakum bis sadaqah. Obati orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, kemudian la yarudul qada mithlu doa. Tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Ya, maka kita bahas kemarin adalah takdir mana yang berubah? Takdir di catatan malaikat. Sedangkan takdir di lauhil mahfuz yang hanya Allah yang tahu, itu tidak pernah berubah. Allah tahu orang ini bakal sedekah. Jadi umurnya misalkan ditakdirkan 60 tahun karena dia sedekah, karena dia ini. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu dan Allah sudah catat dia akan bersedekah, dia akan berdoa. Ya. Awalnya dia mau kena musibah, kemudian dia berdoa, kemudian disebabkan doanya dia dihindarkan dari musibah itu, semuanya setelah Allah catat di lauhil mahfuz. Cuma malaikat juga tidak tahu. Nanti per tahunnya di malam Lailatul Qadar turun takdir untuk 1 tahun ke depan. Itu baru dikasih tahu malaikatnya. Nah, baru dikasih tahu malaikatnya. Tapi yang di sisi Allah tidak pernah berubah. Takdir di sisi Allah tidak pernah berubah. Wallah. Gimana, Pak? Berapa pertanyaan dulu? Terakhir ya. Alhamdulillah saya takdirkan wisatanya. Oh, insya Allah. Wisata aja ada yang bilang kita menurut saya. Jadi Allah mendatangkan orang yang paling hati nikmat di dunia. Iya. Dan orang yang paling susah di dunia. Iya. Yang setengah suci, setengah marah. Didatangkan nggak mewakili siapa. Ada yang itu namanya di anomi ahli dunia sama Isa ahli dunia. Yang paling khusus dan paling kaya raya itu didatangkan semua, itu mewakili yang mungkin. Pertanyaan saya itu, yang nanya langsung Allah atau antara penjaga surga dan penjaga neraka? Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Ya, apakah itu yang langsung bertanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malaikat? Wallahu ta'ala. Enggak bisa mungkin, wallahu ta'ala.
Gimana kita bisa pastikan? Kadang-kadang ada lafaz tentang akhirat, qila lahu, saat itu dikatakan kepadanya, siapa yang berkata itu? Allah, apakah itu Rasulullah? Apakah lewat malaikat? Allah. Kalau seandainya kita katakan, oh malaikat itu, harus ada penjelasnya. Harus ada penjelasnya dulu, baru kita bisa katakan. Ya. Untuk sekarang saya katakan Allah. Nggak usah dimungkin-mungkin, Pak. Udah itu sama-sama beriman gak itu? Yang ahli nikmat juga beriman, yang paling miskin atau apa juga beriman. Oh enggak. Yang tadi itu dikatakan penghuni neraka yang paling nikmat hidupnya di dunia satu, penghuni surga yang paling sengsara hidupnya di dunia. Jadi Nabi SAW di sini itu ingin memberikan gambaran semelarat-melaratnya kita di dunia ini. Besok akan datang satu masa kita akan lupa dengan segala penderitaan dunia. Jadi semenderita apapun dunia itu jangan gadaikan iman. Gitu. Jangan gadaikan iman. Semenderita apapun kita. Karena apa? Penderitaan dunia itu sebentar. Besok kita masuk surga lupa semuanya. Udah nggak ada kepikiran lagi. Gitu. Makanya apa kata Allah dalam surat terakhir Al-Zalzalah itu? Yauma yarawna lam yalbathu illa asyiyatan wa duha. Yauma. Itu fama ya'mal surah Al-Zalzalah. Yauma yarawna lam yalbathu illa asyiyatan wa duha. Apa walanya? Ini bisik-bisik ini yang bingung. Suara-suara halus. Apa itu? Ketika hari itu mereka akan merasa ketika mereka melihat akhirat itu, yauma lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Mereka merasa hidup di dunianya hanya seperti hidup di waktu duha atau cuma di waktu sore. Cuma sebentar itu 1 jam. Banyak 1000 tahun, 60 tahun dibandingkan 1000 tahun berapa? Kalau 1 hari 24 jam kita katakan. Anggaplah 24 jam. Dan 1 hari di sisi Allah itu 1000 tahun dunia. 1 hari itu 1000 tahun di dunia. Dan kita hidup cuma 60 tahun. Ya, itu berapa? Paling kalau seandainya kita bisa konversikan, mungkin cuma 50 menit akhirat. Kehidupan 60 tahun kita di dunia. Ya. Cuma sebentar itu. Dan menderita 50 menit. Menderita 50 menit untuk kebahagiaan yang kekal abadi. Kenapa tidak bisa sabar? Kenapa tidak bisa sabar? Itu. Nah, ngapain dia ini? Masalahnya kan ini yang niup apinya Nabi Ibrahim. Sama satu sejenis dia satu market. Jadi seperti itu ya. Jadi tadi yang hadis itu Nabi SAW ingin menggambarkan kepada kita semenderita apapun di dunia itu iman jangan hilang. Karena banyak orang ketika sudah sangat menderita iman bisa dibeli dengan sebungkus atau sekardus mie. Enggak sebut merek. Takutnya mie sedap. Ya. Maksudnya hanya gara-gara itu dia korbankan imannya. Ya. Yang ujiannya cuma sebentar. Lalu nanti hukumannya tidak terbatas. Jangan sampai itu. Kenapa? Karena penderitaan kita di dunia itu kan hilang. Kan hilang ketika kita sudah masuk dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan senikmat-nikmat apapun kehidupan kita dunia, kita cari dengan cara yang haram. Kaya, orang-orang tunduk di bawah kita bebas hukum misalkan. Ya. Hidupnya nikmat, orang-orang berada di bawah kakinya dan sebagainya. Ketika dia masuk neraka, dia lupa semua kenikmatan yang pernah dia rasakan di dunia. Apa gunanya? Dan ketika dia mati masuk kubur, hartanya tidak ada yang mau untuk meletakkannya dalam kuburannya. Istrinya menangis, anaknya menangis, habis itu pulang apa ya? Bagi warisan mereka menangis cuma sebentar, ngapain? Hidup terus berlanjut kata anak-anaknya berantem warisan, bapaknya ditinggal dalam anak. Nggak ada harta itu. Makanya Nabi SAW itu ngajak kita berpikir. Apalah hati dunia. Dunia itu hanya jembatan akhirat. Baik, itu yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah iman dalam hati kita. Ingat,
Siapa yang merindukan Allah Subhanahu wa taala, rindu bertemu dengan Allah, ingin sekali bertemu dengan Allah, ya. Maka bayangkan ketika sholat itu, ya, kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita ingin melihat wajah Allah. Maka insya Allah dengan hal tersebut bisa membantu kita lebih khusyuk lagi dalam sholat kita dan membantu kita untuk tidak malas mengerjakan sholat. Barakallahu fikum, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.